Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap terjaga kesehatannya. Mari kita ikuti anjuran dari pemerintah untuk lockdown, stay at home, berdiam diri di rumah. Tapi kita tetap produktif untuk melakukan pembelajaran secara daring. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Feli akan memberikan materi terkait dengan istilah-istilah di dalam perekonomian kita. Ada 3 istilah yang ingin Bu Feli bahas nih kepada kalian. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah redenominasi, dan yang ketiga adalah centering. Bu Feli jelaskan untuk yang pertama, yaitu inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga suatu barang secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Terus contoh dari inflasi apa ya? Nah, salah satu contoh dari inflasi adalah kenaikan harga BBM. Misalnya nih, harga BBM yang awalnya 5.000 naik menjadi 7.000. Nah, kenaikan harga BBM ini berlaku secara terus-menerus. Jadi, tidak hanya berlaku di bulan ini aja, kemudian bulan depan turun. No, itu bukan inflasi, tetapi disebut inflasi jika berlaku secara terus-menerus. Tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, itulah inflasi. Selain itu, inflasi juga berlaku secara umum. Artinya, tidak hanya berlaku di daerah-daerah tertentu, tapi berlaku di semua daerah se-Indonesia. Itu yang dinamakan berlaku secara umum. Sehingga, kenaikan harga BBM itu dapat dikatakan sebagai contoh dari inflasi. Karena ketika harga BBM naik, kenaikan harga BBM itu juga dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga barang lain seperti harga sembako dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah redenominasi. Redenominasi itu adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Mudah dimengerti tidak penjelasan tersebut? Oke, atau Bu Feli langsung kasih contohnya nih ya. Misalkan kalian punya uang 10.000. 10.000 nolnya berapa? 4 kan? Nah, jadi uang 10.000 milik kalian itu tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan redenominasi dengan memangkas 3 nol di setiap mata uang. Nah, jadi 10.000 yang kalian punya ketika ada redenominasi itu menjadi berapa? 10 rupiah. Karena 3 nolnya dipangkas. Karena yang awalnya 10.000 punya 4 nol, itu dipangkas 3 menjadi 10 rupiah. Kok jadi lebih murah ya? Rugi dong. Awalnya kita punya 10.000, kemudian ada redenominasi jadi 10 rupiah. Kira-kira dengan adanya redenominasi tersebut, bikin masyarakat menjadi rugi nggak? Tidak. Karena redenominasi itu hanya menyederhanakan nilainya aja, tanpa mengubah nilai tukarnya. Masih bingung? Oke, Bu Feli contohkan sekali lagi. Uang 10.000 yang kalian punya, ketika ada redenominasi, kan dipangkas nih, menjadi 10 rupiah. Jika uang 10.000 tersebut bisa membeli bakso 1 bungkus, maka ketika ada redenominasi dari pemerintah, harga bakso yang awalnya 10.000 juga ikut turun menjadi 10 rupiah. Artinya hanya penyederhanaan aja, tidak terpotong nilai tukarnya. Nah, istilah yang ketiga atau yang terakhir adalah centering. Jadi centering itu adalah pemotongan nilai mata uang tanpa diikuti oleh penurunan harga. Jadi centering itu adalah lawannya dari redenominasi. Kenapa bisa dikatakan lawan? Ya, karena ketika ada kebijakan centering dari pemerintah, misalkan kalian punya uang 10.000, kemudian ada kebijakan centering yang awalnya 10.000 nolnya 4 dipangkas menjadi 10 rupiah misalkan. Nah, pemangkasan tersebut tanpa diikuti oleh penurunan harga-harga barang. Yang tadinya bakso harganya 10.000, ketika ada centering harga bakso tetap 10.000. Sedangkan uangnya turun dari 10.000 menjadi 10 rupiah. Rugi kan? Rugi banget, dan itu merupakan krisis-krisis perekonomian yang sangat-sangat menakutkan. Nah, itu adalah 3 istilah dalam perekonomian: inflasi, redenominasi, dan centering. Ibu harap kalian bisa paham dari penjelasan Bu Felia ini. Cukup sekian kuis dari Bu Felia, semoga bermanfaat buat kalian. Oke, good luck student.